Gue kan soalnya anak gue tuh lagi pada ulangan, bro. Oh iya. Kan kayaknya pas Covid tuh orang Lebih senang nonton gitu. iya maksudnya kerjaannya kayak podcast semua deh. Silent ya, and action. Pusing, meeting gak kelar-kelar, tapi pengen keluar. Buset, film baru 5 menit, udah habis aja tuh popcorn. Lapar lah. Akhirnya setelah sekian lama, gua dapat callingan syuting lagi. Gila. Berarti ini ada tanda-tanda karir mau naik. Sadap, amin, karir naik, amin. Selama pandemi kan jelas nggak ada syuting lah ya. Terus ya udah pas pandemi juga, sebelum pandemi juga udah bukan jarang syuting sih. Gue sebelum pandemi aja ada 2 film tuh, ada Surga Yang Tak Dirindukan sama ada filmnya Falcon Pictures tuh yang sama Rembayang sama Dinda Hau, belum tayang juga. Ada syuting juga sama Bang Vino tuh. Cuman ya udah maksudnya tuh, gua udah nggak pernah dapat peran utama gitu. Karena setiap gue jadi peran utama kan filmnya nggak laku ya. Tiba-tiba gue dapat callingan lagi syuting iklan dan jadi pemeran utamanya gitu. Setelah 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Setelah gue pikir kayaknya gue nggak akan dapat callingan syutingan atau film atau iklan segala macam, udah nggak akan dapat yang kayak gitu-gitu lagi. Ternyata alhamdulillah dapet. Pertanda karir akan naik, amin. Ya mungkin dari kalian beberapa ibaratnya itu ya ke sekolah biasa, ada yang lagi kuliah, terus ada pekerja kantoran, jadi belum begitu akrab dengan suasana syuting gitu, suasana lokasi syuting. Syuting tuh sebenarnya capek cuy, capek banget karena kita tuh syuting tuh dari pagi banget, dari masih ngantuk pagi sampai malam banget gitu, dan kita harus seharian ada di lokasi. Kalau awal-awal syuting itu biasanya berat banget untuk pemain-pemain atau aktor-aktor baru. Tapi buat yang udah jam terbangnya tinggi seperti saya, Bu Sadap, itu tuh jadi udah punya rutinitas gitu. Kalau misalkan bosen bisa kayak ngobrol-ngobrol gitu sama pemain lain gitu. Gua kangen sih ngobrol-ngobrol sama pemain lain gitu. Biasanya itu kalau di lokasi syuting emang kita tuh harus mengakrabkan diri dengan orang lain, makanya saking lamanya kita di lokasi syuting, kadang-kadang suka cinlok sama lawan main gitu. Beberapa ya tau lah kalian, sudah sering banyak banget aktor atau aktris yang cinlok di lokasi syuting. Karena kita sama-sama nunggu di suatu lokasi yang sama berjam-jam dari pagi. Kadang-kadang ketemu pagi, atau dari pagi jam 6 pagi, pulang bisa jam 1 dini hari, jam 2 dini hari gitu. Jadi lama-lama ngobrol sama pemain lain, makanya jadi cinlok. Kebanyakan kayak gitu kan. Dan syuting itu memang awal-awal ngeselin, cuma lama-lama kangen gitu. Dan gue jujur aja karena udah lama nggak syuting, 2 tahunan semenjak pandemi, gue kangen di make up. Dan di syuting kali ini tuh, gue masalahnya bukan cuma make up normal ya, tapi di make up juga jadi perempuan. Itu lumayan effort cuy. Mana pas di make up perempuan, syutingnya tuh sama Abdur gitu. Jadi walaupun berpakaian seperti itu berat dan rambutnya bikin gatal segala macam, jadi seneng gitu karena syuting sama Abdur tuh ketawa-ketawa mulu gitu. Pusing, meeting gak kelar-kelar, tapi pengen keluar. Meeting gak kelar-kelar, tapi pengen keluar. Tenang, selipin aja Velo. Film apaan? Velo itu adalah kantong nikotin pertama. Itu harus saya caranya. Tidak usah, selipin saja di busi. Tapi ngomong, kau cowok apa cewek? Saya punya. Tapi ngomong-ngomong, kau siapa ya? Kok ada di meeting ini? Saya drummer Blackpink. Kalau syuting sama komika tuh nggak pernah bisa serius, cuy, ketawa mulu. Terus udah jadi cewek, abis itu nextnya gue harus jadi Sadako, jadi hantu, di make upin jadi hantu gitu. Jadi ya begitu dapat peran utama lagi, syuting iklan gitu ya, dandanannya harus berat, satu jadi cewek,
satu jadi hantu gitu. Yang gue kesel jadi hantu tuh rambutnya kan, kalau yang cewek rambutnya pendek masih mending lah ya, walaupun gatel di leher gitu-gitu karena itu wig ya. Nah pas jadi hantu itu rambutnya panjang cuy, jadi udah gitu harus nutupin muka. Gila itu capek banget, mana bajunya itu baju panjang gitu, panas banget, bajunya panjang gitu panas, jadi keringetan mulu. Gila berat banget jadi hantu. Ternyata gue makin kesini jadi respect sama hantu cuy. Respect Mbak Kunti Pocong, respect. 134 frame 8 set 1 take 1 episode 1. Bang. And action. Haha, mulut lu komat kamit nggak bisa diem. Tenang aja, selipin Velo aja. Hah? Apa tuh Velo? Velo itu adalah kantong nikotin pertama di Indonesia. Nih, yang bisa disantap. Apa sih? Dinikmatin ya? Dinikmatin ya? Nggak, Bang, lu udah arahin yang bener gitu Bang. Jadi gua ada yang ngambil tinggal. Tuh, syutingnya sampai malam gitu kan. Dari kolikan pagi banget sampai malam. Gitulah lokasi syuting. Tapi ya seru dan alhamdulillah terima kasih Velo masih mempercayakan saya jadi peran utama di iklan kalian. Terima kasih, sukses banget buat Velo. Dan tadi kita bahas soal kangen-kangen lokasi syuting. Dulu gua waktu zaman Kompas TV itu pernah banget, bukan pernah banget, sorry, bahasanya salah. Pernah collab atau pernah acting bareng Nadila Ernesta setelah sekian lama. Dan Nadila pada saat itu belum nikah sama Eno Netral, jadi masih pacaran doang. Entah kenapa di Velo ini gua ketemu lagi sama Nadila Ernesta, yang dimana waktu pertama kali syuting sama Nadila Ernesta itu awal-awal banget karir saya melejit gitu kan, baru selesai dari Kompas TV juara 3, dan itu acara komedi spesial Kompas TV, ketemu Nadila Ernesta di situ, ternyata orangnya asik, dan di iklan Velo ini dipertemukan lagi gitu. Jadi sudah gua kangen syuting, kangen jadi pemeran utama, begitu gua dapat callingan iklan lagi, ketemunya Nadila Ernesta, di mana dia juga membantu gua di debut gua sebagai seorang aktor. Oh sadap. Ya, terima kasih Nadila Ernesta ya. Dan situ gua ngobrol-ngobrol karena bedanya dulu waktu zaman syuting Kompas TV komedi spesial kan Nadila Ernesta masih pacaran. Sekarang gua ketemu dia udah nikah. Gua lupa sih nikahnya udah berapa lama, kalau nggak salah ada di nanti di interview gue nih yang akan menutup video ini juga nanti ada berapa lama. Jadi sudah segitu lamanya, bertahun-tahun gua nggak ketemu Nadila. Otomatis beda dong, waktu Nadila pacaran sama Nadila sekarang udah menikah, udah punya anak, tuh pasti beda banget. Makanya gue sempat interview Nadila dan gue sempat nanya-nanya tentang apa bedanya ketika pacaran dan sekarang sudah berumah tangga, gimana cara menghadapi konflik rumah tangga versi Nadila Ernesta. Pokoknya sharing. Jadi semoga buat kalian yang nonton interview gue sama Nadila ini bisa dapat sedikit pencerahan ketika kalian mau berumah tangga atau sudah berumah tangga, punya masalah atau apapun itulah. Karena di sini Nadila cukup sharing sesuatu yang bermanfaat. Thanks for watching this video and don't forget to like, comment and subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Dan ini dia interview gua bareng Nadila Ernesta. Boom. Nah, sekarang sudah bersama dengan Nadila Ernesta. Jadi gue cerita sedikit nih. Gue tuh ketemu Nadila itu belum nikah, tapi udah pacaran sama drummer idola gue. Tapi waktu itu Nadila lagi sering berantem tuh, kalau nggak salah tuh pas syuting. Udah lo jangan nggak usah bahas-bahas itu, gua aja tuh ya lupa ceritanya. Iya, jadi dulu tuh Nadila itu waktu syuting sama gua masih naik Yaris. Sekarang alhamdulillah udah sukses. Anak udah berapa Nadila sekarang? Anak sudah dua. Seneng nggak punya anak? Seneng dong. Kalau misalkan boleh balik ke zaman belum nikah, pengen balik atau kayak sekarang aja udah seneng gitu? Gak apa-apa, kayak sekarang aja udah seneng, bahagia. Udah seneng? Udah seneng, bahagia. Apa sih perbedaan signifikan ketika Nadila belum nikah sama sekarang udah nikah, itu apa yang paling beda gitu? Kalau dulu kerjaannya mau pergi terus nggak betah di rumah. Kalau sekarang lebih betah di rumah. Emang gitu ya? Katanya sih betahnya karena nonton drama Korea ya? Itu satu, sama sekarang itu kan udah jadi guru ya gue. Jadi guru beneran ini? Guru ngajar apa Nadila? Ngajar semua pelajaran, olahraga. Buat anak? Iya dong. Karena pandemi ya? Karena pandemi jadi ngajar anak sekarang. Dan anak umur berapa sekarang Nadila? 8 sama 6. 8 sama 6. Nah susahnya
sekarang ngurusin anak umur 8 sama 6 itu apa? Kan ini gue belum married nih ya, jadi kan Jadi kalau lo pengen tahu gitu gimana? iya, maksud gue siapa tahu nanti ada ilmu berharga dari mal lu kalau nikah tuh ternyata ngurus anak tuh bla bla segala macam, belum ngurus laki lo. Nah itu coba kasih lah sesuatu wejangan buat gua. Wejangan nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Gue tuh kayak otodidak semuanya. Oke. Jadi nggak pernah nanya-nanya gimana. Jadi pokoknya semuanya proses sendiri dari yang nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya oh ternyata ibu rumah tangga harus seperti ini. Oh istri itu harus seperti ini gitu. Oke, jadi ada culture shock nggak ketika oh ternyata jadi istri berat juga ya, atau oh ternyata ini sesuai dengan apa yang gua bayangin waktu Oh kecil. enggak beda jauh. Nah itu gimana tuh? Beda jauh itu tuh kok gitu beda jauh. Gimana tuh coba Enggak, dulu kan kalau didefinisikan. mikir kayak wah nikah tinggal berdua punya anak ntar bangun Hmm. pagi bangunin siapin sarapan kan itu yang ada di imajinasi semua Orang-orang. cewek-cewek orang-orang lah. Iya, benar. Tapi kan pada kenyataannya menyatukan dua pribadi yang berbeda. Dari yang satu ternyata kalau pacaran nggak berasa deh itu orang bersih atau enggak gitu, kayak misalnya pas udah tinggal bareng-bareng tuh baru kayak ya ampun nih orang bersih banget ya ampun lu tuh ya berantakan banget ya. Nah itu tuh baru dari situ tuh mulai tuh terlihat ketidakcocokan, tapi dari situ juga akhirnya membuktikan kalau ternyata memang kita saling cinta jadi kita bisa menerima itu semua gitu. Oh, jadi bener ya ternyata dulu gue pernah ngelempar teori sosokan sih di TikTok ya kalau ternyata pasangan dia azan. Oke, kita break azan dulu teman-teman. Ya, kita lanjut lagi interview singkat bersama Nadila Ernesta. Jadi, gue tuh meneruskan yang tadi sebelum break azan. Gue tuh punya teori di TikTok. Gue bilang jangan-jangan kita tuh nikah sama orang yang bukan idaman kita banget atau yang kita impi-impikan sedari kecil. Ternyata kita menikah tuh justru sama orang yang beda banget 180 derajat sama kita. Bener itu teori gue Kalau bener nggak? menurut kalau gue setuju karena Oke. kayak kita kan kalau pacaran istilahnya kayak ngasih lihat gue tuh orangnya kayak gini loh, tapi pas udah nikah itu kan baru kelihatan oh lu tuh sebenarnya begini, gue itu orangnya seperti ini gitu. Jadi menurut gue nggak ada yang sama, cuman kita punya visi dan misi yang sama, tapi personalitinya menurut gue nggak harus sama dan nggak harus seperti yang apa kita impikan selama ini gitu. Iya, jangan sama-sama banget lah ya. Karena kalau sama banget justru banyak berantemnya. Ada film di Netflix judulnya Marriage Story. Dia tuh justru cerai karena banyak miripnya. Iya karena sama-sama keras. Sama-sama misalnya. ya benar, sama-sama Terus, keras, sama-sama egois, sama-sama kotor juga nggak bersih. Jadi malah sering berantem. Justru harus saling melengkapi. Nah, lu nikah udah berapa lama total sekarang? 8 tahun mau jalan 9. Wah, itu segala macam. Oh, lagi tahun ganjil tuh. Tahun-tahun ganjil kan tahun-tahun cobaan tuh. Kayaknya menurut gue tiap tahun cobaan, Bray. Nggak ada Iya. yang nggak cobaan. Cara lu menangani kan kalau misalkan pacaran kalau ada cobaan, ada konflik kan kita bisa putus atau enggak kita bisa break dulu terus kita jauh-jauhan gitu, nggak saling komunikasi. Nah, kalau lu menangani konflik di rumah tangga lu gimana? Kalau gue, Iya. kalau gue itu karena gue tuh orangnya jarang banget meledak-ledak. Nah, Eno tadinya juga ya lumayan agak lebih speak up daripada gue deh gitu. Nah kalau misalnya emang kita lagi berantem, biasanya kita ini diem-dieman dulu tuh, diem-dieman terserah deh mau berapa hari. Tapi abis itu kita kayak nanti malam kita mau nggak nge-wine. Oh siap. Oh jadi setelah diam-diaman. Nah setelah jadi kita kayak gitu tuh, abis itu terus nge-wine, terus hari kita ngobrol. Pas kan nggak bisa kita udah relax, sudah maksudnya nggak terlalu tegang. Karena kalau di hari itu juga diselesain nggak bakal selesai, semuanya tegangan tinggi. Jadi kayak tunggu berapa hari, nge-wine, ngobrol, akhirnya so far sih selama gue menikah itu cara paling ampuh. Berarti lu ada kamar sendiri, Eno ada kamar sendiri untuk lu. Enggak, ya tidur bareng aja. Oh tetap Tidur bareng, tetap apa segala macem, nyediain makan, nanya mau makan apa hari ini. Cuman tuh dingin-dinginan gitu loh. Oh iya, masuk punggung-punggungan lah ya. Nah, gitu. Kira-kira gue kalau berumah tangga bisa nggak punya kamar sendiri, istri gue punya kamar sendiri, jadi kalau berantem bisa tidur sendiri-sendiri nanti menyatu lagi. Boleh, bisa nggak kira-kira? Menurut lu deh yang udah berpengalaman nih, nggak mungkin. Atau mungkin aja sih gue punya kamar sendiri. Gue takutnya kalau punya kamar sendiri, Ah. ntar lo kayak anak di kamar sendiri.
Lupa punya bini malah DM cewek lain, salah juga. Iya berarti berarti solusinya kalau nanti gue berantem sama istri gue kelak justru jangan pisah, justru tetap sekasur aja ya. Sekamar aja karena nggak bagus sih menurut gue kalau misalnya berantem terus kita sampai nggak tidur barengan satu kamar tuh menurut gue nggak baik. Taraf diam-diamannya tuh sampai kayak nggak tegur-teguran atau tetap kamu mau makan apa masih nanya nggak? Iya masih ada ngobrol kayak gitu, cuman jawabannya jawaban singkat. Oh ya udah gitu. Ya udah, ntar aja gampang sih. Oh, gitu. biasanya yang mulai kita nge-wine yuk atau kita yang biasa inisiatif duluan lo atau Enonya? Dua-duanya sih, tergantung aja kayak kan pasti kita kan di rumah setiap hari ketemu ya, jadi pasti ada momen di saat kayak, aduh gue tuh pengen cerita ini loh, ini tuh ada sesuatu loh, gue harus ngomong nih gitu, jadi ya antar balance sih, kadang-kadang dia, kadang-kadang gue. Jadi lihat aja siapa yang lebih mood untuk inisiatif ya. Ada sering tunggu-tungguan nggak kayak ini anjing nggak inisiatif lu gitu, apa gua dulu ya, gitu. Ada sih momen-momen kayak gitu, cuman kadang-kadang misalnya lebih habis itu kayak jadi ke anak-anak. Itu tuh si Gili tuh mau ini jadi aduh baikan deh. Dilariin ke situ ya, anak-anak mau diajak jalan ke mall nih, padahal mah modus ya. Oh itu caranya gitu guys, gue udah belajar tuh. Nah kan lu pencinta berat drakor, seberapa besar pengaruh drakor untuk kehidupan pernikahan lo? Karena kan di drakor tuh kayak cowoknya baik-baik banget, effort kalau gitu. itu sih gue nggak ngaruh tuh ya? Nggak ngaruh. Untuk lo jadi orang baik gitu atau apa, kan drakor ngajarin kebanyakan gitu kan, jadi orang baik gitu. Komat tadi nanya apa sih gue tuh lupa ya. Kan drakor ngajarin lo kayak lo harus jadi orang baik, kalau lo baik sama orang jadinya indah semua, hubungan lancar. Nggak ngaruh tuh? Nggak ngaruh karena kalau gue drakor itu adalah tempat pelarian gue biar gue nggak pusing. Misalnya kayak aduh ini tuh ya di rumah nih udah habis ngelarin anak-anak, kayaknya gue butuh yang indah-indah nih gitu. Oh yang fana-fana. Yang kayak nggak mungkin terjadi dalam hidup gue tuh gue nonton gitu. Bener, gue kalau habis nonton drakor selalu kayak kayaknya gue jahat deh sama perempuan, gue telepon kayak kamu udah makan belum gitu. Emang gitu? Ngaruh drakor mah kehidupan gue. Enggak dong. Enggak ya, tapi di lu enggak ya? Kalau gue enggak. Kalau di gue ngaruh dikit. Enggak, jadi kalau gue abis itu nonton terus senang, cowoknya cakep, cewek cantik, gayanya kayak gini, oh ya bagus juga tuh ya gayanya kayak gitu. Iya makanya jadi kalau drakor efeknya buat gue sama Nadila beda. Cuma 5 series drakor favorit Nadila sepanjang masa. Ya kan pasti ke depan-depan masih banyak lah ya, tapi ini 5. Siapa tahu ada yang mau nonton nih. Reply 1988. Ya benar itu pasti. Terus Fight for My Way. Oh, si itu Itaewon Class ya? Iya, terus, abis itu kenapa Fight for My Way emang bagus ya? Nggak cringe banget ya? Gue suka cara pertemanannya mereka sih. Dari yang petinju kan? Enggak, cuma hubungan pertemanan mereka itu dari kecil, terus mereka tinggalnya kayak berbarengan. Oke. Kayak apa ya? Connect aja gitu loh antara pemain-pemainnya tuh nggak ada kayak dibuat kayak beneran emang teman lama gitu. Kayak chemistry-nya langsung dapet gitu. Nah itu. Karena dengar-dengar sempat cinlok tuh mereka berdua tuh, tapi nggak jadi. Gue berharap banget mereka tuh pacaran. Waktu di award, waktu dia ada awardnya Korea gitu katanya ceritanya cinlok, tapi nggak tahu ternyata enggak gitu ya. Tapi cakep. Habis itu Fight for My Way, terus yang Reply 1988, terus Hospital Playlist. Wah anjing itu bagus banget sih yang ngeband kan. Mereka ngeband kan. Gue baru nonton season 1 baru episode 5, belum gue lanjutin lagi. Itu bagus ya. Terus karena dokter anak kecil bikin nangis mulu ya. Terus habis itu terus Move to Heaven. Iyalah, itu mah pasti bagus, sedih. Berarti yang kematian nih. Iya, emang gue tuh anaknya emang agak yang kriminal, yang bunuh-bunuhan gitu gue suka. Oh, oke. Sama Mouse deh terakhir. Oh, Mouse mah polisi ya? Itu bagus? Bagus. Oh, berarti justru genre lu bukan genre percintaan banget ya? Iya sih, cuman kalau percintaan tuh gue harus ngelihat cowok-cowoknya cakep, ceweknya cantik gitu. Tapi kalau yang drama yang lain-lainnya gue cuma harus lihat cerita. Startup nggak suka startup? Startup suka sih, tapi bukan menjadi salah satu yang harus orang-orang harus nonton harus gitu. Enggak, tapi 5 ini sebenarnya gue direkomendasiin juga. Cuma kalau gue rada menye-menye dikit, gue justru kayak Hometown Cha-Cha-Cha, Itaewon Class, Startup, terus habis itu ada si My Mister. Gue yang kayak gitu-gitu justru. My Mister si Ayu kan? Ayu, iya itu bagus. Iya, itu pertama dia satu lagi 6. Itu bagus banget. Sama yang itu tuh yang Kingdom, bukan Kingdom, yang zombie. Lupa gue judulnya. Pokoknya Ayunya
ini juga apa kerajaan-kerajaan gitu itu juga sedih tuh. Itu jangan lupa ditonton juga. Gue lupa, nanti komen aja di bawah nih judulnya apa gitu ya. Karena gue lupa gitu. Nah ini terakhir nih pertanyaan paling krusial menurut gue, karena gue belum mengalami, kan pernikahan lu udah 8 tahun, segitu banyak konflik. Tadi udah ada tips juga diem-diemannya gimana. Nah sebenarnya apa sih poin penting yang harus ada di pernikahan supaya pernikahan lu tuh nggak goyah? Karena kan kita manusia nggak ada puasnya gitu. Nah gimana Nat? Kalau gue sih nomor satu komunikasi aja sih. Oke, Jadi komunikasinya ya emang nggak gampang membangun komunikasinya jadi lancar karena setiap orang punya ego masing-masing. Jadi Nadila Dedeh nggak sih? Iya. Nadila Dedeh. Apa tuh Noal Dedeh tuh halal gitu. Habis itu? Iya, habis itu ya udah sih menurut gue komunikasi aja sama mencoba untuk meredam ego masing-masing. Itu aja, jadi meredam ego sama ini. Sebenarnya yang diomongin Nadila itu gampang banget sih, tapi praktiknya susah banget cuy. Betul sekali kakak-kakak, Asli. adik-adik. Siap, thank you udah nonton vlog ini. Thank you Nadila ya. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Oke. Nah, Siap, thank you Nat. sipo.